Hai guys, di sini aku akan membuat perkedel kentang daging cincang. Ada dua bahan utama, yaitu kentang hampir 1 kg dan sekitar 150 gram daging cincang. Aku akan masukkan potongan-potongan kentang yang tadi ke dalam minyak yang udah aku panaskan ya. Kenapa di sini aku nggak rebus kentangnya? Karena kalau direbus dia akan mengandung banyak air dan pada saat kita membentuknya itu akan lembek banget dan perkedel kentangnya juga nggak tahan lama ya. Nah, ini udah agak kecoklatan, aku akan angkat, lalu aku akan tiriskan dan diamkan terlebih dahulu sampai agak dingin ya. Nah, kalau misalkan kita goreng kentangnya seperti ini, dia itu akan lebih awet ya, karena dia nggak mengandung banyak air, walaupun mungkin akan sedikit lebih berminyak. Dan teksturnya juga kalau misalkan kita goreng itu dia lebih bagus ya, dia nggak begitu lembek. Nah, ini udah aku dinginkan, udah aku tiriskan juga minyaknya. Selanjutnya aku akan blender sampai dia halus ya. Ini aku separuh-separuh dan jadinya seperti ini ya, lumayan lembut ya, bisa dilihat dari tampilannya. Selanjutnya aku akan blender bumbu halus, cuman butuh 2, yaitu bawang merah dan bawang putih, ditambah dengan lada bubuk sekitar setengah sendok teh dan sedikit air ya. Oke, kita blender. Tara, selanjutnya kita akan masukkan dia ke dalam minyak yang udah kita panaskan, minyaknya sedikit aja. Lalu akan kita aduk-aduk ya, sampai dia tercium bau wangi. Sorry ya, ada suara anak aku, bayi aku, dia lagi ada di dekat aku ya. Nah, ini kalau udah agak wangi, kita akan tuangkan daging cincangnya. Lalu kita akan tumis bersama bumbu bawang merah, bawang putih yang tadi ya. Nanti kita akan tambahkan juga sedikit air biar dia dimasaknya agak lebih lama, biar dagingnya juga lebih empuk ya. Oke, ini aku tambahkan air, lalu aku tutup biar dia meresap ke dalam dagingnya dan aku tunggu sampai airnya menyusut. Oke, ini udah menyusut. Selanjutnya aku akan langsung campurkan ke kentangnya. Oke, ini aku mau lupa jelasin kalau misalkan tadi sebelum aku tutup, aku tambahin dulu penyedap rasa, gula dan garam ya, biar rasanya lebih oke. Kita aduk-aduk biar dagingnya tercampur rata, biar kaldu-kaldunya meresap ke dalam kentang. Selanjutnya aku tambahin lagi sedikit kaldu sapi biar lebih sip lagi rasa perkedelnya ya. Lalu kita adon kayak lagi ngadon tepung gitu ya. Kita bejek-bejek biar bumbunya yang dari dagingnya itu meresap ke dalam kentang dan dagingnya tercampur rata. Oke, selanjutnya ini akan aku bentuk-bentuk ya, bentuk perkedel. Bentuknya biasa, bulat-bulat lonjong gitu ya. Nah, kayak gini nih, dibejek-bejek. Habis itu aku akan masukkan ke dalam wadah ya. Aku di sini pakai semacam tupperware gitu ya, biar nanti kalau misalkan jadinya banyak terus nggak kita goreng semua, kita bisa simpan separuh di dalam kulkas. Oke, lanjut lagi ngebentuk sampai adonan perkedelnya habis ya. Nah, ini aku udah jadi banyak ya. Kalau aku hitung-hitung kira-kira ini akan bisa menjadi 20 perkedel yang ukurannya kecil-kecil sedang gitu ya. Kalau misalkan terlalu besar banget itu nggak enak ya, nanti dia akan pecah pada saat kita goreng. Jadi ukurannya kecil-kecil sedang aja lah ya. Kalau kecil-kecil sedang tuh enak juga dimakannya.
Anak aku juga gampang ya pegangnya. Oke, ini udah hampir selesai semua aku bentuk. Untuk rasa kalian boleh sesuaikan dengan lidah kalian ya. Kalau aku sih tadi rata-rata pakai setengah sendok teh garam, gula, dan aku pakai kaldu blok. Ini aku nggak pakai daun bawang, soalnya tadi aku kehabisan daun bawang, jadi aku pakai bahan yang ada aja. Oke, udah habis. Next, selanjutnya kita akan menyiapkan telur. Kenapa telur? Ya buat polesan luarnya ya. Cukup 1 butir telur aja. Kita akan tambahkan sedikit garam ya, kira-kira setengah sendok teh. Lalu kita kocok seperti mau buat telur dadar ya. Gampang banget deh pokoknya. Kalau kalian mau tambahin penyedap rasa di telurnya juga boleh, itu sesuai selera aja. Kalau masak tuh sesuai selera, beda sama kita baking ya, emang harus semua sesuai takaran. Nah ini aku tambahkan perkedelnya, aku cemplungin, dan aku udah panasin minyak. Langsung aja aku goreng perkedel yang udah aku balurin telur. Sip. Ini apinya jangan terlalu gede ya. Ya kira-kira kecil sedang aja lah ya. Ini emang gini, karena ada telur jadi dia agak kemana-mana telurnya. Nah kalau misalkan dia udah kecoklatan kayak gini, berarti dia udah mau mateng. Kita bisa siapkan untuk apa sih namanya tuh, saringan, apa sih saringan ya, itulah ya. Terus kita masukkan ke saringan. Oke, dan nanti kita tiriskan deh biar minyaknya nggak banyak. Seperti itu, lakukan berulang sampai perkedelnya udah dirasa cukup untuk digoreng. Sisanya bisa disimpan di kulkas. Jadi kalau misalkan ada yang mau makan, sisa goreng. Nah ini jadinya. Aku coba belah ya. Panas banget nih. Nah ini hasilnya dibelah.